Baik ikhwan dan akhwat, mari kita awali majelis kita, ta'alum kita, kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah yang akan menjadi calon penghuni surga. Amin. Kalau nggak marah-marah, kalau nggak berdusta, kalau nggak sombong, kalau nggak nyakitin anak mertua, tentunya kalau mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wa muslim. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, keluarga besar Rumah Sakit Harum, direktur dan semua yang hadir, insya Allah kita semua duduk bermajelis ilmu di tempat ini yang kita harapkan dengan satu tujuan satu saja. Apa itu? Mencari, mengharapkan keridhaan Allah. Dengan apa? Dengan mengkaji ayat-ayat Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasul, dan tentunya juga dengan bersilaturahim. Jadi yang kita harapkan, kita dapat pahala besar dari menuntut ilmu dan juga dari bersilaturahim. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Dan hendaknya ini betul-betul menjadi prinsip hidup kita. Kenapa? Karena setiap salat selalu kita nyatakan dan ikrarkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Karena itu pula doa pinta kita, semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Saya ulangi, karena itu pula doa pinta kita, semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Lebih-lebih kita dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan, yang arti Ramadan itu adalah membakar. Berarti hendaknya kita bakar semua penyakit-penyakit hati yang ada pada diri kita. Karena itu pula sekali lagi doa pinta kita, semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya bisa menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah yang kita minta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Jadi kalau tabungannya banyak, baikin hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Saya sudah lama nggak ketemu dengan Dr. Sumartita. Sihat ya Dok ya? Sihat semua? Ibadahnya lancar? Tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harum manis rumah tangganya. Saya doakan putra putri, anak cucu panjenengan semua makin baik, solih solihah. Amin. Hari ini adalah di season yang kedua, part 2, yaitu 8 amalan untuk menggapai surga. Dasar landasan kajian kita adalah dari surat Ar-Ra'du, surat yang ke-13, ayat yang ke-20 sampai 23.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'at ulaika lahum uqbad jannatu adni yadkhulunaha jannatu adni yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Allahumma arhamna bil Quran. Ada 8 amalan untuk menggapai surga. Tapi kalau jenengan pernah dengar istilah surga itu, ya, saya balik. Neraka itu banyak dipenuhi oleh kaum. Neraka itu banyak dipenuhi oleh kaum yang durhaka. Kok malah daftar? Bukan wanita, ya. Jadi neraka itu banyak dipenuhi oleh kaum yang durhaka, mau pria atau wanita. Lah kalau sekarang wanitanya solihah, laki-lakinya melangsat, kurang ajar, nggak mau ibadah, nggak mau taat, berarti yang kena ancam neraka laki-laki. Ada? Wah, merasa dapat dukungan itu. Tapi memang ada kesamaan sih, ada kesamaan satu. Baik pria atau wanita masuk neraka itu ternyata ada kesamaan sebab yang paling banyak samanya apa? Yaitu gara-gara lidahnya. Ya, paling banyak pria atau wanita masuk neraka dikarenakan lidahnya. Karena lidah harus dijaga. Tak bertulang. Karena lidah tak bertulang. Bukan itu, tapi karena lidah harus dijaga. Salamatul insan bihifdzil lisan, keselamatan seseorang itu terletak pada penjagaan lidah. Saya sebutkan poin-poinnya. 8 amalan untuk menggapai surga. Boleh ditulis, dicatat, diingat-ingat karena nanti semester keluar nih ya. Yang pertama adalah orang yang memenuhi janji Allah dan tidak mengingkarinya. 1, orang yang memenuhi janji Allah dan tidak mengingkarinya. Yang kedua, orang yang gemar bersilaturahim. Silaturahim itu baiknya tanggal berapa? Tanggal muda. Ini termasuk masih tanggal muda ya. Telepon, assalamualaikum. Hari Ahad besok, Anda antum panjenengan ada nggak di rumah? Alhamdulillah ada. Kalau udah gitu kita kan nggak kecil kalau kita datang silaturahim. Kemudian tanya, ngomong-ngomong udah gajian belum? Gitu. Maksudnya apa? Maksudnya kalau belum gajian kita mau berbagi rezeki, gitu. Ya, bukan mau nagih utang, bukan. Yang ketiga, orang yang takut kepada Allah. Yang hari ini banyak orang yang nggak takut kepada Allah. Maaf, di beberapa tempat saya sampaikan para pemimpin pejabat dari yang kecil sampai yang tertinggi. Kalau nggak ada 3 hal ini bisa dipastikan yang didapatkan haram. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Akhirnya datang juga, silakan. Jadi kalau nggak ada rasa takut, nggak jujur dan nggak amanah, pasti yang didapatkan pemimpin dari yang terkecil sampai yang tertinggi mesti haram. Yang hari ini banyak orang nggak takut kepada Allah. Nah, nanti kita lihat takut kepada Allah dalam hal apa nanti kita lihat. Jadi yang ketiga adalah orang yang takut kepada Allah. Yang keempat, orang yang takut dengan perhitungan yang buruk. Dan ingat, takut dengan perhitungan yang buruk ini adalah ingat akhir kehidupan kita. Kita bisa belajar dari peristiwa besar Ubaidillah atau Ar-Rajal atau Qasman. Ini semua orang yang ketemu sezaman dengan Nabi, ikrar sahabatnya pegang tangan Nabi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
sering mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan oleh Nabi, sering bermajelis ilmu dengan Nabi, tapi akhir kehidupannya, di penghujung kehidupannya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Bagaimana peristiwanya? Nanti. Yang keempat, orang yang sabar di dalam mencari, mengharapkan keridhaan Allah. Ya, iya maksudnya setelah 4 ya. Ya, yang kelima, maaf. Anda benar ya. Berarti masih perhatian ya, insya Allah. Karena memang masih jauh dari maghrib, biasanya perhatiannya masih. Tapi kalau begitu udah adzan maghrib langsung nggak perhatian. Padahal salah ustadznya tadi. Saya ulangi, orang yang memenuhi janji Allah dan tidak mengingkarinya, orang yang gemar bersilaturahim, orang yang takut kepada Allah, dan yang keempat, orang yang takut dengan perhitungan yang buruk. Dan yang kelima adalah orang yang sabar di dalam mencari, mengharapkan keridhaan Allah. Orang yang sabar di dalam mencari, mengharapkan keridhaan Allah. Mohon maaf, biasanya yang nggak sabaran itu ibu-ibu atau mak-mak? Ya sudah lah, itu kan langsung. Biasanya nggak sabaran ibu-ibu atau mak-mak? Dua-duanya. Wah, parah banget dong. Astagfirullah. Iya sudah deh. Masya Allah. Yang keenam adalah yaitu orang yang iqamati sholat, mendirikan sholat. Dan ingat ikhwan akhwat, sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur. Sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur. Sekali lagi, sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ya iyalah. Tapi betul kan ya? Jadi sholat yang hendaknya betul-betul diperhatikan, terutama sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Islam, isya, subuh, luhur, asar. Islam hilang nya jadi Islam, dan nggak Islam lagi. Islam hilang esnya jadi ilam. Islam hilang alnya jadi Islam. Artinya orang Islam tuh minimal sholat yang 5 waktu terjaga. Ya. Tapi dalam hal sholat ini yang harus diingat adalah pertama kali yang akan diperiksa, dinilai oleh Allah dari amalan seorang hamba adalah sholatnya. Kalau sholatnya benar, baik, maka yang lainnya baik. Jadi kalau hari ini ada orang yang suka marah-marah, nggak jujur, kok nyakitin anak mertua misalnya, ini mesti sholatnya bermasalah. Termasuk orang yang punya sifat kikir, bahil, pelit, medit, koret, kedengkut, sambilik karya. Ini mesti masalah dari sholatnya. Orang kok suka gibah ngerumpi, gosip, makin digosok makin cepet banget jawabnya. Jangan-jangan nih. Karena gini, siapa yang di Ramadan ini kok suka marah-marah, ini memang pemarah. Kok di bulan Ramadan suka berdusta, ini memang pendusta. Kok di bulan Ramadan ini suka gibah ngerumpi, ngegosip, memang penggosip. Kok bulan Ramadan ini kok malas dalam ibadah, memang pemalas dia. Kok bulan Ramadan ini kok dia pelit, memang pelit orang. Mohon maaf, ikhwan akhwat, Bapak Ibu jamaah sekalian, pernah malas ibadah? Pernah malas ibadah? Tanggal berapa? Jadi gini, kalau pernah malas ibadah, biar nggak malas ibadah gimana caranya? Semangat. Iya. Terus biar semangat gimana caranya? Jangan malas. Ya tapi betul. Jadi biar semangat, jangan malas. Biar nggak malas. Number 7, orang yang gemar mengeluarkan ziz, zakat, infak, dan sedekah. Untuk ziz ini catatannya cuma 1. Apa itu? Keluarkanlah zakat, infak, sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Ya. Biar banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit gak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Udah sedikit gak ikhlas, diungkit-ungkit, najis. Na'udzubillah min dzalik. Yang ke-8 ini mudah diucap, mudah
diungkap tapi nggak mudah dalam praktek amaliyahnya. Wa yadra'una bil hasanati sayiat. Wa yadra'una bil hasanati sayiat, menolak keburukan, kejahatan dengan kebaikan. Ya. Menolak keburukan, kejahatan dengan kebaikan. Mohon maaf, Bapak Ibu, ikhwan akhwat, saudara keiman, kalau ada yang menyakiti antum, jahat dia, bisa nggak antum memaafkan? Bisa. Mau nggak memaafkan? Mau. Bisa nggak memaafkan? Bisa. Berat banget dosanya. Ngajak selingkuh suami ibu loh. Kenapa kau langsung kaget? Wah, langsung ngepel malahan gitu. Tunggu dulu makanya. Astagfirullahaladzim. Baik ya. Jadi yang dimaksudkan orang yang memenuhi janji Allah adalah orang yang betul-betul menggunakan hidup dan kehidupannya untuk ibadah kepada Allah. Yang dia pikirkan hanya satu, ini dicintai oleh Allah enggak? Diridai oleh Allah enggak? Kalau enggak dicintai, enggak diridai oleh Allah, dia akan tinggalkan. Dan sebenarnya kita disadarkan dengan firman Allah yang menjadi ikrar kita di dalam sholat. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Antum tahu inspirasi doa Nabi Daud, ada yang tahu? Gimana inspirasi doa Nabi Daud? Jangan tanya doa yang mana, doa yang mana. Itu dipahami oleh para orang-orang alim, orang-orang yang berilmu apa? Itu doa yang sangat ringkas tetapi sebetulnya mencakup semua. Ada yang tahu inspirasi doa Nabi Daud? Kalau di tempat lain saya tanya, ada yang tahu? Mohon maaf ya Ustaz, kalau kami sudah tahu nggak ngundang Ustaz, kata gitu. Boleh kita saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hidup dan kehidupan yang tidak kau berkahi, tidak kau ridai, tidak kau rahmati, dan tidak kau cintai. Ini inspirasi doa Nabi Daud. Hidup kalau nggak diberkahi oleh Allah untuk apa? Nggak diridai, nggak dirahmati, nggak dicintai Allah. Dan orang yang memenuhi janji Allah itu selalu kaitannya itu. Dicintai, diberkahi, diridai, dirahmati oleh Allah atau enggak? Halal atau enggak? Kalau enggak. Menghantarkan ke surga apa enggak? Enggak, tinggalkan. Dia betul-betul merdeka jiwanya. Nah, orang yang punya jiwa merdeka ini karena memang tadi dia selalu kaitkan dengan Allah. Dia punya ini, punya itu, bisa ini, bisa itu. Dia tidak pernah mengatakan karena pinterku, karena jeripayaku, karena Allah. Enggak. Tapi dia hadza min fadli rabbi, dan itulah yang diajarkan oleh Nabiullah Sulaiman. Qarun itu dihancurkan oleh Allah karena kesombongannya. Sombongnya Qarun karena apa? Jadi kita miskin saja kalau gitu. Satu kekeliruan kalau menganggap Qarun itu sombong karena harta atau karena kaya. Enggak. Qarun itu sombong bukan karena hartanya, bukan karena kayanya, tapi karena mengatakan ini karena jeripayaku, tidak ada sangkut pautnya dengan Allah. Loh, seorang mukmin malah harus kaya. Gimana mau haji? Gimana mau umroh? Gimana mau zakat? Gimana untuk kepentingan fakir miskin kaum du'afa? Gimana untuk perjuangan? Gimana untuk dakwah? Gimana untuk berbuat baik kepada kaum du'afa? Maka para ulama membahas orang miskin yang sabar dengan orang kaya yang dermawan, lebih utama orang kaya yang dermawan atau orang kaya bersyukur. Karena orang miskin yang sabar hanya untuk dirinya dan keluarganya, sudah nggak jauh dari itu. Tapi kalau orang kaya yang bersyukur, orang kaya yang dermawan, bisa memberikan banyak kebaikan dan manfaat. Sekarang kita berpikir untuk haji, untuk umroh, untuk kurban, ya, untuk sedekah, untuk zakat, untuk infak, untuk membantu fakir miskin kaum du'afa, ya, untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan syiar Islam, untuk kepentingan jihad.
Semuanya membutuhkan harta. Dan salah satu kekuatan yang harus kita miliki sebagai seorang beriman adalah kuatul mal, kuat hartanya. Nabi memotivasi kita, yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Nah, sekali lagi orang yang memenuhi janji Allah ini tersimpul dalam ucapan Nabi, "Ubudullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a." Betul-betul hidupnya, timbangannya adalah ibadah karena Allah, untuk Allah, di jalan Allah. Dia tidak pernah berkeluh kesah. Ya, dia tidak pernah menyandarkan kecuali penyandaran hanya kepada Allah. Karena dia yakin as-salam yang kasih keselamatan Allah. Dia yakin ar-razak yang kasih rezeki adalah Allah. Dia yakin as-syafi yang kasih kesembuhan, kesehatan, keselamatan, kebahagiaan adalah Allah. Maka ketika dia diuji dalam hal yang tidak menyenangkan, dia selalu kaitnya dengan sangka baik, Pak. Aku yakin keadaanku seperti ini adalah baik menurut Allah. Nah, ini orang yang memenuhi janji Allah. Rasanya timbangannya, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya kuperuntukkan pada Allah Rabb semesta alam. Kaitannya dengan silaturahim, jamaah sudah ngerti semua. Tapi ingin saya ingatkan bahwa sebenarnya hikmah silaturahim itu sebenarnya ada 3. Cuman yang 1 nomor 2 ini yang sering disampaikan. Barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, diberi kesehatan, ya, dipanjangkan umurnya, sering-seringlah silaturahim. Nggak ada yang amin nih? Amin. Antum umurnya nggak amin panjang. Jadikanlah Ramadan tadi adalah Ramadan yang terbaik atau terakhir? Terbaik. Siapa yang mau terakhir tadi? Yang terbaik. Hikmah yang kedua, silaturahim itu apa? Barang siapa yang ingin dimurahkan, dilapangkan rezekinya, sering-seringlah silaturahim. Nggak ada yang amin? Amin. Ini kok pas rezeki aminnya kencengan dikit. Ingat, unfik alaik. Ini Allah berjanji, bersedekahlah kalian, aku akan sedekah kalian. Siapa yang dalam satu ayat itu dia bersilaturahim untuk menjumpai temannya di perbatasan kota. Jadi bukan kakak, bukan adik, bukan saudara. Enggak. Hanya dia punya teman, sahabat, saudara muslim mukmin, ya. Dia ingin menjumpainya karena dia ada rezeki, dia ingin berbagi rezeki. Ya. Kalau dia punya kesalahan tuh temannya, ya, dia ingin mendatangi, memaafkannya. Kalau dia sendiri yang punya salah, dia ingin minta maaf. Nah, silaturahim yang baik itu adalah silaturahim kepada orang-orang yang betul-betul, ya, kalau bisa silaturahim kepada para orang-orang yang alim. Hikmahnya kita akan mendapatkan 2, yaitu nasihatnya, ilmunya, dan doanya. Kalau kita silaturahim kepada orang-orang saudara kita, teman kita yang kurang mampu, akan menjadikan kita sadar syukur. Kalau kita silaturahim, ya, kepada orang-orang yang sakit, ya, masya Allah, kita akan juga menghargai tentang sehat. Tapi saya mau tanya, mahalnya sehat, bernilainya sehat, berharganya sehat itu kapan? Mahalnya sehat, bernilainya sehat, berharganya sehat kapan? Ketika yang ngajarin gitu siapa? Mahalnya sehat, bernilainya sehat, berharganya sehat adalah ketika Allah beri kita kesehatan, kita gunakan untuk ibadah. Itu baru keren. Itu baru yang sebenarnya. Kenapa kok begitu? Banyak orang yang sehat tapi nggak beriman. Banyak yang sehat tapi cerai dia. Banyak yang sehat sombong. Banyak yang sehat tapi ngebohong. Banyak yang sehat tapi nggak sadar diri. Jadi kesehatannya nggak ada arti nilainya. Kalau kesehatannya itu nggak ada, dimanfaatkan untuk ibadah dan amal soleh. Karena Nabi mengatakan ni'matani maghbunun fihima katsirun minanas asya wal faragh. Al-Bukhari. 2 kenikmatan yang banyak manusia lupa lalai darinya, nikmat sehat dan sempat. Artinya apa? Nikmat sehat diberikan oleh Allah, harta diberikan oleh Allah, tapi dia tidak dalam gunakan untuk ibadah. Ada orang sakit tetapi dia sadar, taubat, ibadah, itu lebih baik. Tapi lebih baik lagi kalau dia sehat, dia gunakan untuk ibadah. Coba bayangkan, mohon maaf sekilas.
Ikhwan, antum ketika bangun tidur, tiba-tiba kaki nggak bisa digerakkan, mau apa? Apalagi antum di kegiatan aktivitas yang dengan kesehatan, dengan penyakit. Ini mestinya hubungan erat dekat dengan Allah itu lebih mantap. Ya, kita bisa puasa, kita bisa kesini nih, bukan karena kita sehat, bukan karena kita makan, bukan karena kita sahur, kita puasa ini, tapi karena rahmat pertolongan Allah. Tadi saya contohkan, kalau kita bangun tidur tiba-tiba kaki nggak bisa digerakkan, mau apa? Bangun tidur tiba-tiba tangan nggak bisa digerakkan. Bangun tidur tiba-tiba telinga ini udah nggak jelas nih ngedengernya. Bangun tidur tiba-tiba nggak buta, tapi remang-remang si fulan atau si fulana kalau nggak ngomong nggak tahu kita siapa dia pasti. Apa nggak ngeri? Termasuk ngeri loh. Bangun tidur tiba-tiba nggak bisa mingkem, mangap terus gara-gara lambe turah. Tahu ya lambe turah? Lambe turah itu suka marah-marah, suka dusta, ghibah, ngerumpi, ngegosip tadi. Nyakitin anak mertua termasuk di situ. Halo. Alhamdulillah di sini hamba-hamba Allah yang solih dan solihah. Ya, setiap malam tahajud, tiap hari baca Al-Quran, banyak doa zikir istighfarnya, pemaaf penyantun, penyabar, dermawan. Ih, nggak pernah marah-marah, nggak dusta ghibah dan seterusnya. Naudzubillah. Ya, jadi intinya yang ketiga apa? Hikmah silaturahim itu yaitu barang siapa yang ingin terhindar dari kematian yang buruk, sering-seringlah silaturahim. Jadi umur dipanjangkan, rezeki diluas, dimurahkan, juga andaikan mati husnul khotimah. Makanya kalau ada orang yang meninggal, sebelum dia meninggal 2-3 bulan, 4, 5, 6 bulan, kok dia sering kunjung-kunjung silaturahim. Kalau dia dapat rezeki, berbagi rezeki. Kalau dia kepada orang yang alim, orang berilmu, dia minta nasihat, dia minta didoakan. Apalagi kepada orang-orang yang pernah menyakiti, memutuskan hubungan yang gak baik pada dirinya, dia datangin. Dia siap ditolak, andaikan dia datang kok gak disambut, gak masalah. Jadi kalau ada orang yang sebelum meninggal itu beberapa bulan sebelum meninggal kok dia silaturahim dengan niat yang baik tadi itu salah satu pertanda husnul khotimah. Tapi kita nggak boleh pastikan, ya. Ada teman yang sudah 7 tahun nggak ketemu kemudian datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Wah, jangan-jangan antum nggak lama lagi, nggak jadi masuk itu. Astagfirullah. Kemudian adalah yang ketiga, orang yang takut kepada Allah. Yang dimaksudkan takut kepada Allah adalah yang pertama, takut jika Allah mencabut petunjuk dan hidayah dari dirinya. Tadi 3 orang yang saya sebutkan, Ubaidillah, Ar-Rajal dan Qasman, orang-orang yang pernah ketemu sezaman dengan Nabi, ikrar syahadatnya dengan Nabi, sering mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan oleh Nabi, tapi akhir kehidupannya mati dalam keadaan yang buruk, su'ul khatimah. Mau yang mana ini? Kisah yang Qasman, kisah yang Ubaidillah, atau yang Ar-Rajal? Semuanya. Kayaknya nggak cukup waktu kan? Diringkas aja Pak. Diringkas ya. Ya, ringkasnya sudah tadi, matinya su'ul khatimah. Ya. Ini aja ya, Ubaidillah aja ya. Baik, Ubaidillah. Tapi binnya saya lupa, kalau salah bin Jahas ya. Ubaidillah ini termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. 100 besar orang yang pertama masuk Islam adalah Ubaidillah. Ketika banyak penyiksaan-penyiksaan yang terjadi pada sahabat Nabi radhiyallahu anhum, seperti sahabat Bilal, penyiksaan yang paling berat itu adalah terjadi pada ibunda Sumayyah dan Yasir, Ammar bin Yasir. Kalau Yasir itu suaminya ya dari ibunda Sumayyah. Puncaknya diminta, tinggalkan agamamu, tinggalkan ajaran Muhammad, tinggalkan Islam, kami akan bebaskan kamu, kami akan beri hadiah. Jadi iming-iming hadiah itu sudah ada sejak dulu. Tapi dia tetap istiqomah. Kenapa? Karena teringat firman Allah, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surat Fussilat
Surat yang ke-41 ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah dengan teguh pendirian istiqomah, maka menjelang kematiannya pun dia akan dijaga oleh malaikat. Bahkan malaikat menghibur, alla takhafu wala tahzanu. Kamu enggak usah takut, kamu enggak usah sedih, karena Allah menjanjikan surga untukmu. Diminta untuk meninggalkan enggak, tetap la ilallah, puncaknya dipenggal kepalanya. Jadi ketika dipenggal kepalanya itu Ibunda Sumayyah istrinya itu ngelihat tuh kepala suaminya. Sahabat Ammar anaknya itu ngelihat ya kepala ayahnya. Dan sebelum peristiwa pemenggalan itu ya berat sekali ketika diancam seperti itu Rasul sempat menemui Rasul mengatakan sabr ala Yasir, bersabar dari keluarga Yasir karena Allah menjanjikan surga baginya. Ya. Singkatnya Ibunda Sumayyah pun demikian disiksa. Nah, penyiksaan yang berat seperti ini menjadikan Ubaidillah tadi itu semangat yang panas, tapi semangatnya tidak landasan iman dan ilmu. Semangat yang benar itu harus landasannya iman dan ilmu. Kalau enggak ya semangat emosi saja. Mendatangi Rasulullah, Rasul, ayo dong kita jihad, jangan takut, jangan lemah Rasul. Allah pasti tolong kita. Kita nggak boleh lemah Rasul. Tapi ingat Rasulullah bukan lemah, bukan takut. Rasul melakukan sesuatu wa mayantiku adil hawa in huwa ila wahyu yuha, dan tidaklah yang dilakukan diucapkan Rasul kecuali dengan atas bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang ada pada saat itu kufu aidiakum. Cegah tanganmu, tahan. Kuatkan kesabaran. Makanya ayatnya dalam Al-Baqarah, dalam Ali Imran ayat yang terakhir, ayat yang ke-200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian dan bertakwalah kepada Allah, maka kalian akan diberi kemenangan, keberuntungan oleh Allah. Singkatnya, ya, dirikan sholat, pertebal kesabaran kalian, kuatkan ukhuwah silaturahim di antara kalian, pahami Al-Quran, perhatikan sholat kalian. Bagi orang-orang yang diberi harta kekayaan lebih, agar hartanya digunakan untuk membantu saudaranya muslim mukmin yang lain, terutama sahabat-sahabat Nabi yang dalam keadaan kekurangan pada saat itu sudah mu'alaf tapi masih budak. Dan Abu Bakar itu yang paling banyak hartanya digunakan untuk membebaskan, yaitu sahabat-sahabat yang masih budak. Di antaranya adalah Bilal bin Rabah. Nah, ketika ada peristiwa hijrah, masih ingat ya? Hijrah yang pertama kemana? Kemana? Kalau nggak tahu nanti saya kasih tahu. Yaitu peristiwanya adalah hijrah pertama ke Habasah atau sekarang Ethiopia. Semangat banget ini Ubaidillah. Tapi emang terjadi. Hanya 2 bulan atau kurang dari 3 bulan, Ubaidillah yang tadinya semangat ini tadi dia malah murtad. Dan ini orang yang pertama kali murtad dari umatnya Rasulullah. Kenapa kok murtad? Kepencut dengan anaknya rahib pendeta Nasrani yang dikenal cantik dan kaya. Ada sahabat Utsman, ada sahabat Hamzah, ada sahabat Ali dan sahabat yang lainnya mengingatkan, Ubaidillah kamu ini gimana? Bukankah kamu yang ingin hijrah? Kamu tahu hijrah ini adalah untuk meningkatkan, menjaga iman kita, menjaga kebaikan kita agar kita bisa istiqomah. Bukankah kamu yang menginginkan ini juga? Kok kamu malah murtad gimana? Ayo tobat kembali. Apa itu? Diam kalian. Aku udah bosan miskin. Aku udah bosan susah. Boleh bosan miskin, boleh bosan susah, tapi jangan sampai meninggalkan agama. Saya ada kesimpulan kata-kata ini, termasuk orang yang buruk dan dibenci oleh Allah adalah siapa yang dia punya masalah dengan dirinya atau punya masalah dengan manusia tapi yang ditinggalkan Allah. Ada apa ada? Dia punya masalah dengan kakaknya, adiknya, bapak ibunya, orang tuanya, kakak adik atau teman saudaranya. Dia punya masalah tapi yang dia tinggalkan Allah. Ada apa ada? Banyak banget, dan itu bodoh banget. Kenapa? Semakin dia dekat kepada Allah, maka Allah akan berikan pertolongan. Makanya ada benar juga ungkapan itu, aku dekat, engkau dekat. Aku jauh, salahmu sendiri. Nggak mempan.
Nasihat ini dia sahabat-sahabat senior loh, sahabat Utsman, sahabat Hamzah, sahabat Ali yang lainnya memberikan, ayo tobat. Kamu udah dikuasai, diam. Aku udah bosan miskin, aku udah bosan susah. Menjanjikan memang dunia nampaknya. Ya, dapat istri cantik, kaya, yang penting hanya pindah agama. Bukan yang penting, ini prinsip. Nanti tolong dibacakan Al-Baqarah 217. Ya, ayat inilah ketika dibacakan sahabat-sahabat Nabi menangis. Kenapa menangis? Karena sahabat Nabi ngerti ada temannya yang semangat sekali tapi air kehidupannya matinya buruk. Boleh? Yang bawa Al-Quran coba Qurannya sama nggak dengan Quran saya? Langsung artinya saja. Al-Baqarah 217 di paragraf terakhir. Barang siapa yang mati kafir atau barang siapa yang mati murtad, monggo. Silakan Bu, langsung artinya. Monggo sudah dapat? Barang siapa yang memutuskan di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalam Nauzubillah. Jadi bukan Ubaidillah ini bukan orang kaleng-kaleng. Oh, hartanya juga banyak disedekahkan. Rajin dia itu bermajelis ilmu dengan Rasul. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang dia hafal. Tapi dia nggak menjaga keistiqomahannya. Inilah yang kita takut. Ya, takut kepada Allah maknanya adalah takut ketika Allah mencabut petunjuk dan hidayah dari dirinya. Singkat kisah, Ubaidillah dengan murtadnya tadi dia senang sekali sudah nggak mempan nasihat, dia mengendarai kuda dengan istrinya yang masih Nasrani tadi. Akhirnya tadi kuda tadi berontak ngamuk, terjatuhlah si Ubaidillah tadi dan kuda tadi menginjak-injak kepalanya sampai pecah. Ini orang yang pertama kali murtad dari umat Rasulullah. Jadi takut kepada Allah itu salah satu yang harus kita pahami. Takut ketika Allah mencabut petunjuk hidayah dari diri kita. Sedangkan kita tahu tiket awal untuk menuju surganya Allah adalah wassalamu ala manittaba'al huda. Surat Toha ayat yang ke-47. Wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang dimaksudkan takut kepada Allah adalah takut jika melanggar hukum aturan syariat Allah. Ya, jadi saya ulangi, yang dimaksudkan takut kepada Allah adalah takut jika Allah mencabut petunjuk dan hidayah dari dirinya. Maka hidayah ini harus kita jaga. Karena peristiwa Ubaidillah ini betul-betul menjadikan sahabat Nabi juga ngeri banget. Dekat sekali dengan Nabi dibandingkan sahabat yang lain. Sering ketemu dengan Nabi. Jadi yang kedua adalah takut jika melanggar hukum aturan syariat Allah. Yang ketiga yang dimaksudkan takut kepada Allah adalah takut jika dicampakkan ke dalam azab siksa nerakanya Allah. Kemarin sudah kita baca yaitu gambaran surga dan neraka dalam surat Al-Kahfi kemarin. Pada ayat 29 itu menjelaskan gambaran tentang neraka, 30-31-nya gambaran surganya. Boleh dibacakan lagi gambaran nerakanya. Surat Al-Kahfi surat 18 ayat 29-nya ya. Nah, untuk surga 29 sampai 31 ya. 29-nya tentang neraka, 30-31-nya tentang surga. Boleh Bu? Sudah dapat? Artinya saja boleh. Ayat yang ke-29 surat Al-Kahfi surat 18. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman sa'a falyu'min wa man sa'a falyakfur. Monggo silakan. Boleh? Siapa nak? Silakan. Monggo. Boleh artinya. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, tidaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim yang menjolaknya menghukum mereka. Jika mereka meminta pertolongan, mereka
mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahatnya yang paling jelek. Iya. Jadi gambaran neraka itu, penduduk neraka itu dalam ayat ini ya, apabila minta tolong, minta minum, diberi minum, yang minuman itu terbuat dari besi yang mendidih. Dalam ayat yang lain dari nanah dan darah yang bau busuk, panas, ya, yang apabila diminum menghanguskan wajah, menghancurkan isi perut. Dan itu diberikan pada orang yang zalim, orang yang ingkar, orang yang kufur, orang yang nggak mau beriman, orang yang sombong, orang yang memakan riba. Itu gambaran neraka. Sedangkan gambar surganya 33:1-nya kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan. Boleh dilanjut 33:1-nya? Sungguh mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu. Mereka itulah yang memperoleh surga surga Eden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dalam surga itu. Mereka diberi hiasan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah yang sebaik-baiknya pahala dan tempat istirahat yang indah. ya, kan jomplang banget gambaran neraka, begitu mengerikan, menyakitkan. Makanya tempat kemegahan, kemewahan, tempat yang paling dicintai, dirahmati oleh Allah, tempat yang terbaik adalah surga. Kapan kita baca surat Al-Kahfi? Kapan kita baca surat Al-Kahfi? Kapan kita baca surat Al-Kahfi? Barusan. Barusan yang dibaca surat apa? Kalau malam Jumat belum tentu kita masih hidup loh. Halo? Assalamualaikum. Gitu ya. Jadi kapan kita baca surat Al-Kahfi? Masya Allah. Baik. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah orang yang takut dengan perhitungan yang buruk. Jadi takut tadi ya, meliputi takut jika Allah mencabut petunjuk dan hidayah dari dirinya, takut melanggar hukum aturan syariat Allah, kemudian takut jika dicampakkan ke dalam azab siksa neraka Allah. Nah, yang keempat adalah orang yang takut dengan perhitungan yang buruk. Makanya kita kemarin sudah saya ajarkan satu doa, dilazimkan doa itu. Boleh ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam wakhtim lana bil iman wakhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dengan iman dan husnul khatimah. Yang kedua, ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Lebih semangat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Aminnya mana? Jadi yang dimaksudkan takut dengan perhitungan yang buruk adalah takut jika mati dalam keadaan su'ul khotimah. Makanya seseorang itu sangat ditentukan di akhir kehidupannya. Ada satu hadis Nabi, nanti dibaca dalam hadis Arba'in, saya nggak hafal. Punya hadis itu gini kesimpulannya. Ada orang-orang yang lama sekali melakukan amalan-amalan ahli surga. Saking baiknya kebaikan, banyak kebaikan yang dia lakukan, orang mengatakan ini pasti ahli surga, ini pasti surga, karena tak tampak sedikit pun keburukan, salah dosanya. Tapi apa yang terjadi? Sejengkal sehasta sebelum kematiannya, na'udzubillah min dzalik,
dia dipalingkan oleh syaitan dan dia tidak sadar melakukan amalan ahli neraka, dan saat itulah dia mati dalam keadaan melakukan amalan ahli neraka. Maknanya adalah dia mati su'ul khatimah. Nah, kebalikan yang kedua, ada orang yang melakukan dosa jahat sekali orang ini. Saking jahat buruknya, nggak tampak sedikit pun kebaikannya. Orang mengatakan ini pasti neraka orang ini. Tapi apa yang terjadi? Sejengkal sesaat sebelum kematiannya, Allah memberikan hidayah kepada dirinya. Kemudian orang ini tobat dengan tobatan nasuha. Orang ini ibadah dengan sebenarnya ibadah. Orang ini berhijrah dengan sebenarnya hijrah. Apa yang terjadi di akhir kehidupannya? Sejengkal sesaat sebelum kematian itu apa? Dia melakukan amalan ahli surga dan dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Makanya ada nasihat Imam Syafi'i menarik sekali. Apa kata Imam Syafi'i? Jadi tentang 3 hal beliau mengingatkan kepada kita. Yang pertama, jadikanlah akhirat itu di dalam qalbumu, di dalam hati. Ayatnya jelas kok, walal akhiratu khairul laka minal ula. Adalah kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Jadikanlah akhirat itu dalam qalbumu, hatimu. Kenapa? Siapa yang dia menjadikan akhirat dalam qalbunya, hatinya, pasti Allah akan berikan satu, al-barakah, keberkahan, as-sakinah, ketenangan, dan kecukupan dalam kehidupannya. Amin. Dan jadikanlah dunia itu sebatas genggaman tanganmu saja. Jangan sampai melekat pada qalbumu, hatimu. Kita boleh cinta rumah, cinta kendaraan. Antum punya mobil baru, senang cinta dengan mobil itu boleh, tapi hanya sampai batas garasi saja, nggak boleh dimasukin ke dalam hati. Lagian nggak cukup lagi. Kan? Nah, yang ketiga apa ya kata Imam Syafi'i? Dan jadikanlah kematian itu di pelupuk matamu. Makanya ingat firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Siap nggak siap, mau nggak mau pasti kita akan mati. Orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, murid, udah sampai situ aja. Kenapa tuh kalau pas bilang guru kok ngeliat saya koknya sambil sini kayak guru, sambil nunjuk lagi. Mati. Tapi saya senangnya kematian itu, ikhwan akhwat, terus terang, saya senang kematian itu ternyata tidak berdasarkan abjad. Nah itu saya senang begitu. Dan saya menolak kalau kematian berdasarkan abjad, saya nggak suka itu saya. Nama saya Akhlis. Tapi ternyata kematian tidak berdasarkan abjad. Buktinya Kiai Haji Zainuddin MZ. Memang dari Z itu. Makanya itu jangan senang-senang ya. Oh namanya abjad dari akhir, belum tentu dia matinya. Tapi yang jelas jangan tertipu dengan yang namanya umur. Karena orang mati itu nggak harus pakai tua dulu. Jangan tertipu dengan yang namanya kesehatan. Karena orang mati itu nggak harus sakit dulu. Berapa banyak orang sakit yang besuk, banyak yang besuk ya sudah meninggal, yang sakit malah belum meninggal. Kita pernah dengar ya kakek neneknya masih sehat, cucunya sudah meninggal. Kita pernah dengar ya ada yang anaknya sudah meninggal, bapak ibunya lebih dulu meninggal. Tapi saya mau tanya begini, antum yakin akan mati? Yakin akan mati? Tahu datangnya kematian? Sudah siap apa belum? Sudah siap apa belum? Ini ditanya sudah siap apa belum, kok lihatnya kiri kanan, kenapa? Cari dukungan antum. Antum nggak usah khawatir, nggak kebagian mati ya. Tadi kan ayatnya jelas, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sekali lagi, sudah siap apa belum? Kalau saya tersang betul-betul belum siap, jadi yang udah insya Allah silakan. Kalau saya baru mau nyiapkan diri, jadi saya belum siap saya. Jadi silakan ya yang sudah insya Allah. Ya Allah, ya Allah.
Baik ya. Jadi pertanyaan saya begini, mana yang lebih baik, mati di dalam masjid atau mati di tempat pelacuran? Mana yang lebih baik? Mati di dalam masjid atau tempat pelacuran? Dalam? Tergantung amalnya. Mati itu nggak peduli mati di mana, nggak masalah. Tapi dalam keadaan bagaimana itu yang masalah. Itu yang paling penting. Contohnya, maaf ya, kita belajar banyak loh. Kita terkagum-kagum dengan para mu'alaf ya, saudara-saudara kita yang mu'alaf. Belum lama dia masuk Islam, ya Allah, dia belajar serius dengan Islam. Ngalah-ngalahin kita yang lainnya di atas sajadah. Semangat sekali belajar Islamnya. Bukan hanya semangat ngerti untuk baik ibadah, akhlaknya baik, ya, berpengetahuan ilmunya juga jelas, dermawan juga iya, ya. Tapi dia juga berani berdakwah, nggak tanggung-tanggung. Berdakwahnya di tempat pelacuran, Pak. Sekalian pelacur penjina, bertobat kalian. Kalau kalian bertobat dengan tobatan nasuha, Allah akan mengampuni kesalahan dosa kalian, Allah akan mengangkat derajat kalian, Allah akan memuliakan kalian, Allah akan berikan kebaikan, kebahagiaan dunia sampai akhirat. Kalau kalian betul-betul tobatan nasuha. Tapi kalau kalian tidak bertobat, Allah akan mengazab, menyiksa kalian, Allah akan menghinakan kalian. Dan salah satu sebab terjadinya malapetaka, bencana, musibah dikarenakan perbuatan zina yang kalian lakukan. Nasihatnya cukup bagus, tapi nggak diterima. Dia malah dikeroyok sama germo-germo, sama preman-preman, digebukin sampai mati di tempat pelacuran itu. Pertanyaan saya, ini husnul khotimah atau suul khotimah? Husnul khotimah atau suul khotimah? Kok husnul khotimah? Di tempat pelacuran loh. Jadi husnul khotimah atau suul khotimah? Insya Allah husnul khotimah, walaupun di tempat pelacuran. Lah yang satunya lagi mati di dalam masjid, lagi apa? Itu lagi nyuri kipas angin kesetrum. Itu mati sahid atau mati sangit? Halo? Mati sahid atau mati sangit? Walaupun dalam masjid. Maka apa? Enggak terlalu penting mati dalam keadaan bagaimana. Enggak terlalu penting mati di mana, tapi yang terpenting mati dalam keadaan bagaimana. Ya, nasihat dari sahabat Utsman apa? Hendaknya kalian selalu takut dan khawatir. Hendaknya kalian selalu takut dan khawatir jika sewaktu-waktu malakul maut datang mencabut nyawa kalian, naudzubillah min dzalik, kalian keadaan maksiat atau dosa. Hendaknya kalian selalu takut dan khawatir jika sewaktu-waktu malakul maut datang mencabut nyawa kalian, naudzubillah min dzalik, kalian dalam keadaan maksiat dan dosa. Makanya ikhwan dan akhwat, sebagai penutup, agar kita husnul khotimah tentunya ya, pengertian dari penjelasan tadi itu takut dengan perhitungan yang buruk. Hendaknya dalam kehidupan ini kita betul-betul tahu kunci kebaikan. Nah, pertanyaan saya, apa itu kunci kebaikan? Bagi ikhwan akhwat siapapun yang bisa menjawab dengan benar seperti kemarin, hadiahnya umrah bayar sendiri. Nah, apa itu kunci kebaikan? Ayo pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Halo, assalamualaikum. Apa itu kunci kebaikan? Ya, diam, aku juga bisa diam kok. Jelas ayatnya. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika. Selesai dari kegiatan satu kegiatan yang lain, aktivitas satu ke aktivitas yang lain, tetap dalam lingkaran ibadah kepada Allah. Lalu apa itu kunci kebaikan? Boleh ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kunci kebaikan. Kunci kebaikan. Hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal soleh. Inilah kunci kebaikan. Hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal soleh. Kenapa? Sebab jika kita tidak menyibukkan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal soleh, maka syaitan yang akan menyibukkan kita dalam maksiat dan dosa. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai dari kegiatan satu kegiatan yang lain, dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain, tetap dalam lingkaran ibadah kepada Allah Subhanahu. Itulah yang dimaksudkan orang yang takut dengan perhitungan yang buruk. Kenapa? Hari ini sebetulnya kita itu dikejar-kejar dengan yang namanya kematian.
bahkan datang kematian itu lebih cepat dari yang kita perkirakan. Jarang loh yang suami istri itu meninggalnya bareng. Jadi ibu-ibu kalau saya tanya, ibu-ibu sebaiknya yang meninggal itu suami dulu atau istri dulu? Halo? Halo? Gimana Bu? Sebaiknya yang meninggal itu suami dulu atau istri dulu? Suami sih biasanya selalu ngalah. Ya, tapi gini, ada ungkapan gini. Ibu-ibu ini khususnya, Anda boleh setuju, boleh enggak, terserah. Tapi ada yang mengatakan gini, kalau ada seorang laki-laki, seorang suami, kok dia meninggalnya lebih cepat, lebih dulu dari istrinya, itu kemungkinan karena dia sering diomelin sama istrinya itu. Kan mulai. Terus apa? Udah takdirnya. Bukan, takdir itu ada penyebabnya. Contohnya, ada anak muda. Saya jelaskan sedikit tentang takdir. Ada anak muda naik motor. Nabrak yang jembatan. Istrinya kecil yang dimakan. Matinya takdir nggak? Matinya takdir nggak? Takdir. Tapi ugal-ugalan tadi pilihan nggak? Nah, begitu juga. Sudah tahu suaminya sakit jantung malah diomelin, cepet lah. Nah, malah ini. Oh, kamu ketahuan. Astagfirullah. Baik ya, sampai di sini kajian kita hari ini, karena ini setelah ini beritanya antum akan ada acara khusus dan rapat dan saya nggak boleh ikut. Pulang aja Ustaz. Nggak apa-apa, saya mau pulang. Yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dengan iman dan husnul khatimah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, janganlah kau matikan aku kecuali setelah amal ibadahku lebih banyak dari dosa-dosaku. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Punya niat yang baik, niatnya segera ditunaikan. Beramal soleh janganlah ditunda-tunda. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Yang bertugas undur diri, sampai berjumpa lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.